Selamat siang Pak Hendra, apa kabar? Siang Bu Susi, Alhamdulillah kabar baik, sehat, semangat, dan luar biasa. Oke, sama-sama sehat kita ya Pak ya. Ya, Kemarin Alhamdulillah. Bapak sempat ada keresahan ya mau mau ngobrol sesuatu sama saya, cuma sayanya belum sempat gitu ya. Iya Bu Susi, aduh saya Maaf tunggu-tunggu. ya Pak. Iya, Nah cari sekarang saya solusi. baru ada waktu nih Pak. Terima kasih Bu Kira-kira Susi. eh, ya sampai 15 menit lah Pak, Ya, baru bisa gitu ya Pak. Hari ini kita mau ketemu, mau ngobrol-ngobrol tentang masalah apa ini Pak? ini Bu, saya ingin bercerita ya, apa pembelajaran di kelas itu kemarin, apa ya, nilai anak-anak tuh nilainya belum maksimal Bu. Hmm. Terus apa semangatnya juga kurang ya. Hmm. Kebetulan kemarin juga habis upacara ya gitu ya. Sebagian anak ada yang kondisi fisiknya itu apa sakit gitu, Hmm. sakit lagi upacara terus apa muntah ya, kemudian masuk ruang UKS. Sebagiannya sakit karena belum sarapan pagi dari rumah. Hmm. Seperti itu Bu. Oh, gitu. Oh, jadi Bapak merasa nilai hasil belajarnya kurang maksimal gitu ya karena apa kurang semangat anak-anaknya, kemudian disebabkan juga oleh kondisi fisiknya juga, begitu ya Pak ya? Ya betul Bu. Oke. Nah, terus bagaimana cara maksud saya bagaimana Bapak bisa eh, ingin gitu menerapkan eh, mencapai tujuan Bapak untuk meningkatkan nilainya. Kan tadi Bapak utarakan nilainya di bawah KKM gitu kan. Ya Nah, betul. menurut Bapak bagaimana bisa? Ya saya sih kedepannya punya tujuan pembelajaran itu apa ya, anak berhasil ya. Jadi di hasil akhir itu nilainya itu baik gitu Bu, itu memuaskan. Hmm, Eh, memuaskan. ya jadi itu sih tujuan saya Bu, berhasil gitu ke apa pembelajaran yang saya terapkan di kelas gitu. Mm-mm. Jadi kan kalau untuk sekarang berarti belum memuaskan ya Pak? Ya betul, ini Dari makanya skala saya 1 sampai 10 berapa uh, tuh Pak? kalau saya nilai 1 sampai 10 baru di angka 6 Bu. Baru di angka 6. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian apa yang Bapak harapkan dengan pembicaraan kita pada hari ini? Ya harapan saya apa ke murid ya, punya semangat tinggi gitu dalam pembelajaran apa yang saya terapkan di kelas. Kemudian saya juga mungkin perlu refleksi ya Bu ya, karena memang Mm-mm. mungkin kemarin itu apa ice breakingnya belum ada gitu ya, kemudian media untuk peraga mereka juga mungkin belum menarik buat mereka gitu. Ke depan sih saya persiapkan gitu Bu. Kalau bisa ya kita buat apa konten dulu, terus kita libatkan murid sehingga apa ya rencananya itu betul-betul matang gitu. Sehingga pembelajaran di akhir itu hasilnya dapat apa ya dapat maksimal gitu Bu. Itu Bu. Oh gitu ya. Jadi menurut Pak Hendra, anak-anak nih kurang semangat sehingga diperlukan ice breaking gitu ya. Menurut Pak Hendra, apalagi yang kira-kira bisa membuat semangat anak-anak nih bangkit lagi supaya belajarnya itu bisa berpengaruh pada nilai-nilai mereka gitu. Apa kira-kira Pak? Ya Gimana Pak? tadi ya Bu ya, selain penyiapan media yang menarik jelas, kemudian melibatkan murid, lalu ada ice breaking. Hmm. Ini kan tadi saya bercerita tentang beberapa anak itu kondisi fisiknya gitu, apa ketika pembelajaran ada yang apa banyak beberapa lah ya, dua tiga anak tuh sakit karena mereka belum sarapan Bu dari rumah. Gitu mungkin di grup lah gitu ya, berpesan kepada orang tua ketika pagi berangkat sekolah
sebelumnya itu sudah sarapan dari rumah gitu Bu. Karena itu pun kunci ya, maksudnya ketika anak dalam kondisi sudah sarapan, pembelajaran kita berikan ice breaking yang menarik bagi mereka yang membuat mereka bahagia gitu. Kemudian dilanjutkan pembelajaran, saya yakin gitu dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik gitu Bu. Ya, luar biasa yang sudah dilakukan Bapak ya. Untuk nantinya siapa orang yang Bapak bisa libatkan untuk meningkatkan semangat belajarnya anak-anak. Saya komunikasi ya Bu ya. Yang Mm, pertama kan dengan pimpinan lah ya gitu, bahwa mm, kita punya problem, punya hasil belajar saya sendiri murid gitu kurang begitu maksimal, banyak yang siswa yang remedial gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga sharing juga dengan rekan sejawat gitu untuk berbagi inilah, maksudnya ketika ada masalah sehingga kita dapat masukan. Biasanya kalau banyak pemikiran tuh kita lebih lebih menyelesaikannya lebih mudah gitu, kolaborasi gitu Bu. Nah, rencana dari kolaborasi yang Bapak akan buat itu lebih itunya apa maksudnya ya rencana kolaborasi selain dengan pimpinan gitu kan. Nantinya Ya, kan apa sih ada melibatkan orang-orang sekitar entah dari eksternal, entah dari internal gitu ya. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Dapat meningkatkan semangat belajar. ya. Jadi memang eh, saya ketika kerjasama gitu ya, kolaborasi bersama rekan sejawat, contoh ya, menyiapkan media Mm, pembelajaran itu jadi lebih apa ya Bu ya, taruhlah saya sendiri tuh di angka 75 ketika kolaborasi bersama rekan sejawat ada masukan sehingga medianya itu lebih lebih menarik, lebih lebih jelas, terus bahan alat yang diperlukan juga sederhana, mudah didapat. Apa ya, ketika menerapkan project based learning itu lebih ke anak-anak juga tidak terlalu terbebani gitu, karena memang alat peraganya itu mudah didapat gitu. Jadi perlu alat peraga juga ya, Pak. Maksudnya yang lebih fleksibel, yang lebih bervariatif gitu ya, Pak ya. Betul betul Bu gitu. Iya. Wah, bagus banget itu, Pak. Nah, kemudian apakah nanti akan Bapak bagaimana dengan komitmen dari Bapak untuk melaksanakan tadi rencana yang Bapak sudah utarakan, komitmennya seperti apa? Kemudian bagaimana cara Bapak untuk bertanggung jawab supaya benar-benar rencana-rencana tadi yang sudah Bapak utarakan dapat meningkatkan kemampuan anak-anak tadi di materi materi apa tadi ya pembelajaran ya IPAS Bu, IPAS. IPAS ya. Nah, kemarin tentang rangkaian listrik seri ya. Mm, mm. Gimana Pak? Bagaimana Ya, Bapak berkomitmennya? kita memang harus pantang menyerah Bu, maju terus, visioner, Ya, terus kita lakukan. Ya kan, memang prosesnya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. mm, Itu tidak seperti kita makan cabai sekali gigit gitu kan, terasa gitu. Ini kan kita murid ya, peserta didik gitu. Jadi memang kita harus tetap terus kreatif, inovatif, berinovasi lah. Karena memang kan mereka ini generasi abad 21 ya Bu ya. Beda iya, dengan kita gitu ya. iya Gitu, betul. beda beda sekali gitu. Gadget mungkin zaman saya waktu itu ya hanya telepon telepon koin Sel- waktu itu Telepon ada. koin. Sekarang sudah hampir semua murid punya smartphone gitu. Nah, gitu. Jadi memang harus terus melangkah ke depan gitu. Nah, gitu. Terus kita evaluasi, perbaikan. Ya tadi kolaborasi bersama rekan sejawat, ketika mendapatkan masukan umpan balik itu kita bisa melangkah jauh lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal tentu. Itu Bu. Oh ya.
Kita sudah di ujung percakapan nih, Pak. Saya pengen tahu bagaimana perasaan Bapak tentang percakapan kita hari ini dari awal hingga akhir. Aduh, Ibu, perasaan saya hari ini setelah tadi ya buat janji kan, awalnya kan Bu Poni kan, Bu Susi kan banyak kegiatan tuh. Ya, Setelah bertemu hari ini tuh saya lega ya Bu ya, uh, lebih bahagia gitu. Karena memang ya, ternyata itu ya tadi ya, ketika kita positif, terus kreatif, eh, apa ya, dapat dapat jalan gitu Bu untuk melakukan sebuah perubahan, inovasi. Kemudian yang tadi kebutuhan murid itu belajarnya kan beragam tuh, bisa terpenuhi gitu tanpa harus membeda-bedakan gitu. Nah, itulah ketika itu semua terlaksana dengan penyiapan media yang matang dan betul-betul apa menarik bagi peserta didik, ya saya yakin gitu bisa bisa berhasil gitu. oh gitu. Oke. Kalau begitu, Pak, untuk aksinya yang akan Bapak lakukan ini, kapan Bapak mulai eh, menjalankan rencana Bapak ini? Apakah nanti dalam jangka waktu apa Ya, dekat atau nanti di jangka panjang? ya saya ini kan hari Rabu ya Bu ya. Iya, Kemungkinan saya akan melakukan karena memang ada pelajarannya itu di hari Senin. hari Senin. Nah, Berarti sekarang saya sudah mulai persiapkan, kemudian actionnya itu nanti minggu depan. Gitu. oh, Sehingga gitu. perubahan-perubahan yang apa saya berharap anak-anak dapat nilai-nilai hasil belajar yang baik, yang maksimal itu bisa lebih lebih cepat gitu sehingga refleksi atau perbaikan itu bisa bisa saya lakukan juga nggak terlampau lama. Oke. Baik. Bolehkah Bapak menyimpulkan dari percakapan kita tadi, membuat kesimpulan dari yang tadi kita sudah bicarakan, Pak? Ya, uh, di awal tadi ya Bu ya, saya sudah apa curhat nih sama Bu Susi gitu kan uh, tentang hasil ya murid itu ketika pembelajaran IPAS tadi kurang kebanyakan belum belum apa ya belum di atas KKN, kriteria gitulah. oh, kriteria. Nah, kemudian belum maksimal lah banyak yang separuh lah gitu ya. Jadi ketika berdiskusi saya mendapatkan apa ya saya sendiri apa motivasi di dalam diri saya untuk melakukan suatu perubahan transformasi ya kan perbaikan-perbaikan kemudian juga kolaborasi serta dukungan dari pimpinan uh, kemudian dengan apa waktu ya yang tidak terlampau lama waktu dekat-dekat ini akan saya lakukan uh, semoga semuanya berjalan dengan lancar kemudian ke murid itu berdampak mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dan maksimal. Itu Bu. Baik, saya juga mengharapkan yang sama ya Pak. Semoga dengan rencana Bapak nanti ketika dieksekusi, dijalankan, bisa berdampak langsung pada peningkatan belajarnya anak-anak ya Pak. Kita harapkan. Baik Pak, terima kasih sudah mau bersedia bercerita tentang permasalahannya dan sudah mempercayai saya sebagai rekan untuk bercerita. Kita sudahi ya Pak ya. Sampai di sini. Terima kasih banyak Pak. Salam berserta. Salam semangat gitu Pak. Oke, Ibu Susi terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya.